Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Awalan hayyina nashkuru ala Allahi ta'ala alladzi qad a'tana nikmatan katsiratan hatta nastati'a an nastami'a fi hadhil majlis al-mubarak insyaallah. Saniyan sholli wa sallim ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad ahamatna min al-jumma ila minal jahiliyah dan Islam. Yang ketiga, Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk datang pada pengajian akad pagi ini. Saya selaku MC izinkan membacakan rangkaian acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, Umma Wadibilahi. Yang ketiga, ceramah inti. Dan yang keempat, penutup. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pengajian pada pagi ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Selanjutnya acara yang kedua, Umma Wadibilahi, yang akan dibacakan oleh Ananda Anissa Aliyanul Himah yang merupakan murid kelas 7 dari SMP Muhammadiyah 4 Tubunas. Kepadanya kami persilakan.
Terima kasih disampaikan selanjutnya acara ini yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Nurbani Yusuf MSI. Beliau merupakan pimpinan PDM Kota Batu periode 2022-2020. Selanjutnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Qala ta'ala fi ayatil karim, a'udzubillahi minash shaitonir rajim. Ayyuhan nas ittaqu haqqallahi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ibu-ibu niki dumone jenengan awet ayu, bapak-bapak awet ganteng. Quran surat Yusuf ayat 31. Bertabaruk dengan Al-Quran dibolehkan. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ditiup tangan 3 kali,
diusapkan ke wajah dan ke seluruh tubuh yang terjangkau. Dari Syekh Ibnu Taimiyah. Ibnu Katsir memberikan asbabun nuzul bagus, yaitu ketika Zulaiha, istrinya seorang bendahara di Mesir, kepincut sama Nabi Yusuf alaihissalam. Dulu sudah ada sosialita ketika Zulaiha ini kepincut, itu teman-temannya bully, diperkusi dia. Ketika dia dibully dan diperkusi itu, maka diundanglah teman-teman perempuannya itu ke rumahnya, Aisyah. Diberi makan, diberi minum, diberi kudapan, terakhir diberi buah apel dan pisang. Ketika mereka pegang buah apel dan pisang, Yusuf alaihissalam disuruh keluar. Ibu-ibu tidak lagi mengiris apel, tapi mengiris tangannya. Saking tampaknya Yusuf. Falamma ra'aynahu akbarna wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Bapak-bapak jamaah sekalian, saya diberitahu oleh panitia ngeri sekali yang hilang di Muhammadiyah. Nanti sama saya disiapkan pikiran yang jebar, hati yang benih. Kalau cocok dipakai, kalau tidak cocok jadi balasan. Ngaji itu namanya bukan brutal. Saya alami. Sekretaris PP Muhammadiyah yang sekarang menjadi Dinas berkata, di Tengare, bapak-bapak Muhammadiyah, ibu-ibu Muhammadiyah sekarang ini dakwahnya pakai peta buta, tanpa data. Saya ingin katakan, penduduk dunia sekarang ini jumlahnya sekitar 9 miliar. Dan yang beragama Nasrani 2,3 miliar. Yang mengaku beragama Islam 1,9 miliar. Nasrani itu terbesar di dunia. Yang mengaku beragama Hindu 600 juta. Yang mengaku beragama Buddha 400 juta. Yang mengaku beragama Bahai 70 juta. Yang mengaku Yahudi 14 juta. Yahudi itu cuma 14 juta. Ada sekitar 4 miliar penduduk dunia yang belum punya agama. Jadi masih yang beragama masih 60%. Dakwah kita masih belum selesai. Pada tahun 2005, saya pernah tinggal di Illinois di Amerika. Kampungnya orang Yahudi. 14 juta dari 9 miliar. Jadi orang Yahudi itu sekitar 0,0000000000001%. Tapi yang sedikit itu menguasai 80% modal dunia. Alfamart milik Yahudi, Indomaret milik Yahudi, Telkomsel milik Yahudi, TikTok milik Yahudi, WhatsApp milik Yahudi, Facebook milik Yahudi, IG milik Yahudi, Jarum milik Yahudi, Gredel milik Yahudi, Bentur milik Yahudi, jalan tol milik Yahudi, mesin pencetak Al-Quran yang bikin Yahudi, online milik Yahudi, gadget milik Yahudi, Apple milik Yahudi, Samsung milik Yahudi. Gimana caranya boykot? Nah, dan
disebutkan. Orang-orang Yahudi itu seperti innal ladzina ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu mengenal Islam, mengenal Al-Quran, mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Nabi Muhammad SAW berkata, bapak para nabi itu satu, siapa? Ibrahim. Ibunya dua, Siti Sarah dan Siti Hajar. Dari 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui, 19 diantaranya keturunan Ibrahim. 17 lahir dari rahim Siti Sarah, 2 lahir dari rahim Siti Hajar. Orang Yahudi itu tahu kalau Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Kenapa mereka tidak mengakui? Cuma iri. Kenapa Nabi terakhir lahir dari rahim Siti Hajar, bukan Siti Sarah? Jadi kita itu sama orang Yahudi itu misalnya, sama orang Nasrani misalnya, tunggal bapak Siti mulai gegeran terus, gegeran di pekoro warisan. Masjidil Aqsa itu oleh orang Yahudi, baik orang Yahudi, baik orang Kristen, baik orang Islam, rebutan parkir, gegeran terus. Kita itu bersaudara. Nah, ini juga disebut dengan agama samawan, agama lagi. Orang itu ditanya, siapa manusia pertama? Nah, siapa manusia terakhir? Nah, Hindu, Buddha, Konfuse, tidak tahu. Tapi agama Kristen, agama Yahudi, agama Islam punya cerita sama. Ditanya orang Yahudi, siapa manusia pertama? Ada. Orang Kristen ditanya, siapa manusia pertama? Ada. Benarkah ada manusia dari surga? Iya. Sama ceritanya. Dan kita dengan orang Kristen berbeda sejak tahun 622. Semenjak terjadi konsili Nikea. Ada 2 kutub ekstrim di kalangan Kristen. Yang pertama ada yang mengatakan Isa itu Nabi, yang kedua menyebut Isa itu Tuhan. Karena gegeran terus voting yang menang, yang menyebut Kristen Isa adalah Tuhan. Voting itu bukan voting. Antara tahun 1 sampai 622 Masehi, Nabi Isa masih Nabi. Sejak tahun 622, Nabi Isa dilantik menjadi Tuhan. Itu proses pelantikan. Ada SK-nya juga itu dari Paulus itu. Nah, saya ingin katakan, kenapa orang Yahudi yang sedikit tapi menguasai banyak? Di Illinois itu, saya lihat di sana ada banyak kursus. Ada kursus matematika, fisika, kimia, musik, Beethoven, Mozart. Di Indonesia, yang memiliki kursus-kursus itu biasanya mahasiswa atau pelajar. Di sana, yang memiliki kursus-kursus itu ibu-ibu hamil. Ayo, robo. Ibu-ibu hamil. Berdoa ke Indonesia, ibu-ibu hamil gawati idam, lalu muat, sekolah seperti jalur cacingor. Tapi di sana malah ibu-ibu hamil. Saya katakan, kenapa kamu hamil-hamil kok repot-repot kursus? Apa dia bilang? Bukankah ini ajaran Nabi? Ajaran yang mana? Saya bilang. Bukankah Nabi berkata, utlubul ilma minal mahdi ilal ahdi.
Jadi yang kursus itu bukan ibunya, tapi bayinya. Jadi nanti ibu-ibu kalau hamil lagi, kursus. Itu masa golden age. Jadi anak-anak Yahudi itu kenapa sekarang kok kecil-kecil sudah juara olimpiade matematika, olimpiade fisika, karena sudah diatur sejak kecil. Itu perintah Nabi. Sayangnya kita yang punya Nabi malah tidak mengamalkan, tapi malah diamalkan oleh orang Yahudi. Yang kedua, kenapa Yahudi kaya raya? Karena dia suka zakat. Mereka menyebutnya bukan zakat, tapi CSR. 20% penghasilan mereka untuk CSR dizakatkan. Itu yang bikin kaya raya. Pada masa Rasulullah SAW disahkan ada seorang Yahudi yang bencinya kepada Nabi setengah mati. Suatu sore pada asar Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, ada Abu Darda, ada Ibnu Mas'ud. Datang seorang Yahudi tidak mencari kayu bakar. Dia tidak mengucap salam kepada Rasulullah, tapi assalamualaikum ya Allah. Bukan assalamualaikum. Kalau assalamualaikum itu damai dan sejahtera engkau. Tapi kalau assalamu berarti celaka engkau. Nabi Muhammad juga balas, waalaikumsalam, semoga kecelakaan atas engkau. Abu Sa'id Al-Khudri berdiri, ya Rasulullah, izinkan aku pegang kepalanya orang ini. Nabi Muhammad berkata, jangan, sebentar lagi dia akan mati. Menjelang maghrib, Yahudi tadi pulang dari hutan membawa 2 benteng kayu bakar. Abu Bakar mendekat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ramalan anak meleset. Orang Yahudi ini ternyata segar-segar. Apa jawaban Rasulullah tanya? Dia tadi melakukan apa? Kemudian saya tidak bakar mendekat, oh Yahudi, kamu tadi ngapain? Saya kata apa-ngapain? Saya hanya mencari kayu bakar. Coba ingat-ingat. Coba ingat, ada saya hanya mencari kayu bakar. Setelah didesak, kemudian dia berkata, iya, aku tadi dibekali istriku 2 potong roti. Yang 1 potong roti tak makan, yang 1 potong roti ketika hendak tak makan. Tiba-tiba datang seorang ibu dengan 2 orang anaknya yang sudah seminggu tidak makan. Aku kasihkan 1 potong roti. Apa kata Rasulullah? Lihat, di pundaknya ada ular hijau yang tidak menjadi menggigit karena terhalang sedekahnya. As-sadaqatu dzafrul balam. Ini baru sekalian, saya boleh dikatakan, biar kita sholatnya rajin, khatam Quran rajin, puasa juga rajin, tapi kalau medit, insya Allah dikasih disusuin. Sedekah. Nanti Rasulullah SAW dalam Fathul Bari disebutkan ketika menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun, Rabbi laula akhartani illa ajalin qarib. Nanti ketika kita sakaratul maut, kita minta tegar sama Gusti Allah. Gusti, saya minta tegar sedikit saja. Minta waktu sedikit saja, jangan mati sekarang. Kemudian dikatakan, kamu kalau tak kasih tentu, mau ngapain? Mau haji lagi? Boten. Mau umroh lagi? Boten. Mau sholat lagi? Boten. Terus apa? Fa'asukan. Saya akan bersedekah. Bapak sekalian, di dalam sebuah hadis
mutawatir, mutafakkur alaih, disebutkan ada sekitar 10 orang sahabat Nabi yang masuk surga tanpa dihisab. Namanya langsung disebut lewat lisan Rasulullah. An Abdurrahman bin Auf qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Zubair fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Ibnu Ubadah fil jannah, Sa'id bin Jarrah fil jannah. 10 orang. Di sini ada namanya disebut. Sama, saya juga gak disebut. Tapi kita masuk neraka duluan. Gak peduli Habib, gak peduli wali, mampir neraka dulu. Setahun urung dino mampir di sini. 10 orang itu. Saya tidak akan ceritakan tentang Sayyidina Abu Bakar atau Umar atau Ali. Saya ingin cerita tentang Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu adalah sahabat yang kaya raya, yang kalau hartanya dibagi-bagi kepada penduduk Mekah, lombanya puluhan ribu, ontanya, kudanya, kebun kurmanya luar biasa, rumahnya, bahkan istrinya banyak sekali. Kemudian dia hijrah ke Madinah. Ketika hijrah, semua ditinggalkan, istrinya ditinggal, keluarganya ditinggal karena belum diberi hidayah. Kebun kurmanya, kudanya, onta, semua ditinggal. Dia hanya membalas satu lekaya. Di Madinah dia menjadi orang paling miskin. Rasulullah SAW, orang-orang yang pindah dari Mekah ke Madinah disebut kaum Muhajirin, dipersaudarakan dengan kaum Ansor, umat Islam yang tinggal di Madinah. Wasabiqunal awwalun minal Muhajirin wal Ansor walladzina tabauhum bi ihsan. Ini dalilnya salam. Bukan salami, salam. Tadi saya ceritakan apa itu salam, manhaj salam dan salami. Beda. Saya akan ceritain. Wasabiqunal awwalun minal Muhajirin wal Ansor. Masa salam terdiri dari sahabat, Muhajirin dan Ansor. Oleh Rasulullah SAW, Abdurrahman dipersaudarakan dengan Sa'id bin Abu Bakar, salah seorang sahabat Ansor yang kaya raya. Sa'id bin Abu Bakar berkata, Abdurrahman, aku punya istri, silakan kau pilih sisanya. Aku punya rumah, punya kebun, punya kuda, punya onta, silakan kau pilih sisanya. Apa jawaban Abdurrahman? Wahai Sa'id, aku tidak butuh istri, aku tidak butuh rumah, aku tidak butuh kebun, aku tidak butuh kuda dan onta. Tapi tunjukkan kepadamu di mana ada pasar. Maka ditunjukkan kepadanya pasar. Dalam waktu 3 tahun, qadarullah dia kembali kaya raya. Jadi orang paling kaya di Madinah, yang hartanya kalau dibagi-bagi kepada penduduk Madinah lebih. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, katakan kepada Abdurrahman bahwa dia nanti masuk surga dengan cara neraka. Abdurrahman Bapak Ibu diberitahu, dia sahabat elit, diberitahu masuk surga dengan cara neraka, stres, gak bisa tidur semalaman. Makanya kulo kalian jangan cacat jika nanti berusaha mau berangkat. Apa besok tak lakon, yang penting belum surga. Pagi subuh dia sudah sholat di depan sofa. Ini bertabayun kepada Rasulullah. Selesai sholat dia mendekat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, benarkah Anda berkata kepada Abdurrahman, kepada Abu Bakar bahwa aku nanti masuk surga dengan cara berangkat? Iya. Kenapa ya Rasulullah? Karena harta terlalu banyak. Kau kesugihan. Terus dia pulang ke istrinya. Wahai istriku, penyebab
Sebab kita masuk surga dengan cara merangkak karena harta kita terlalu banyak. Maka mulai nanti malam doa kita ubah. Bagaimana Mas? Jalur bangun. Ayo sokongan itu ke jalur bangun. Atur Rahman kita bangun. Seperti hartanya dibagi-bagi ke fakir miskin. Seperti harta sampingan. Bukannya berkurang, malah bertambah banyak. Bingung dia. 3 bulan kemudian terjadi perang Tabuk. Di saat perang Tabuk itu umat Islam mengalami kemenangan. Sukacita, gembira dia. Tapi sampai di Medina, sukacita berganti dukacita. Karena panenan penduduk Medina busuk, kurmanya busuk, sedih, terbayang kemiskinan, kemelaratan, kecuali Abdurrahman. Abdurrahman berkata kepada istrinya, wahai istriku, alhamdulillah doa kita dijabah oleh Allah. Loh, kenapa Mas? Panenan penduduk Medina busuk semua. Mari kita tukar harta kita itu dengan panenan yang busuk. Kita beli panenan penduduk Medina dengan harga 2 kali lipat. Maka sekarang di rumah Abdurrahman tidak ada apapun kecuali ribuan ton kurma busuk. Dia menjadi orang paling miskin di Medina. Senang sekali. Alhamdulillah, aku tidak jadi masuk surga dengan cara merangkak. Ribuan penduduk Medina, alhamdulillah tidak jadi miskin. 6 bulan kemudian di sana Yaman terjadi wabah cacar. Obat kurma busuk. Datang 3 utusan dari Yaman ke Medina, duduk di rumahnya Abu Bakar. Apakah di sini ada kurma busuk? Banyak. Untuk berapa kamu? Apapun akan kita beli. Dalam kitab Tobakot itu tidak disebutkan apakah Abu Bakar dapat komisi tidak tunjukkan. Oh, mestinya dapat komisi. Nah, ditunjukkan ribuan ton kurma busuk dibeli ke Yaman, dibeli dengan harga 10 kali lipat. Bagi Abdurrahman jadi miskin saja susah. Berdoa jadi melarat malah jadi kaya. Kita malah sebaliknya. Imam Nawawi kemudian memberi syarah bagus. Apa rahasianya Abdurrahman kok dicintai harta pada dia kebutuhan? Rahasianya adalah karena Abdurrahman itu suka memberi makan. Baru traktir. Jadi Muhammad yang besar itu juga karena memberi makan. Teologi Muhammadiyah adalah teologi memberi makan. Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Memberi makan dan mengajak orang lain memberi makan. Itu Muhammadiyah. Di dunia ini Muhammadiyah satu-satunya organisasi terbesar dan terkaya di dunia. Kita sudah 114 tahun diberi keberkahan. Di Muhammadiyah tidak pernah ada orang rebutan pimpinan. Itu yang terang, rebutan kepemimpinan BCA, PRS, PB. Tidak ada. Itu Muhammadiyah. Kekayaan kita hampir 400 triliun. Satu-satunya yang menyaingi Muhammadiyah kantor. Hasad Muhammadiyah. Aisyah itu punya 3 perguruan tinggi modern. Di Eropa gak ada gerakan perempuan yang sakit selain Aisyah. Gak ada gerakan perempuan punya perguruan tinggi seperti Aisyah. Hasad Aisyah. Bapak-bapak kita juga luar biasa. Mohon maaf gitu ya. Allah
Allahyarham Ustaz Abdul Jawas yang baru kan meninggal, punya TV Roja, sekarang jadi terlupa. Gegeran di Muhammadiyah, pimpinan yang gegeran paling banter bawa stempel. Karena Muhammadiyah itu hartanya dimiliki persyarikatan, tidak dimiliki perorangan. Ya, pengelola itu hanya bawa stempel, bawa kop surat, tidak umumkan tapi gak belok duit, rasa. Itu kan karena saking ikhlasnya orang Muhammadiyah. Di NU pakai franchise, kita holding. Franchise itu artinya NU itu jamiah. Pesantren itu bukan milik NU, tapi milik NU yang bisa diwariskan ke anak cucunya karena berbadan hukum sendiri. Muhammadiyah tidak. Semua aset milik di Jogja. Aisyah juga milik Jogja. Dasar kita. Nah, ini yang hebatnya Muhammadiyah. Nah, apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf tadi itu juga bersanad kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim usai bangun Ka'bah, dia sholat di setiap sudut Ka'bah 1000 rakaat. Jadi kalau ada 4 sudut, berarti beliau sholat 4000 rakaat. Kenapa Nabi Ibrahim bisa sholat 4000 rakaat dalam satu waktu? Karena Nabi Ibrahim adalah Nabi yang diberkati. Kenapa diberkati? Karena didoakan oleh umat Islam bermilih 1,9 miliar setiap kalian tahun. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Diberkati. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Qudsi, fa'auhallahu ta'ala ya Ibrahim aksan wa fa'alkan. Sungguh Ibrahim yang kamu lakukan itu dahsyat, luar biasa. Tidak ada satu pun makhluk di dunia yang bisa mengerjakan seperti apa yang kamu lakukan. Tapi kemudian Allah berkata, walakin, tapi luqmatun fi banin jahitan fahuwa khairun min adabi. Satu sendok makanan, satu suap makanan yang kamu berikan kepada perut yang lapar lebih baik dibanding dengan sholat 1000 rakaat di setiap sudut Ka'bah. Jangan remehkan pemerintah. Nah, ini masih mengantar sudah jam 7. Saya baru masuk yang bilang di Muhammadiyah. Setelah saya kita bahas tentang kebesaran Muhammadiyah, keterpujian Muhammadiyah, mari sekarang kita bicara kekurangan kita. Jangan sampai pujian-pujian itu justru melenakan kita. Kita sekarang bersyukur rezimnya Pak Prabowo ini, Muhammadiyah dapat jatah menteri dan pejabat setingkat menteri 31. Ini rezim Muhammadiyah. Padahal jangan pilih, bukan pilih. Bukan pilih, pulau ini orang pilih. Di RW saya itu DPT-nya 183. Saya masih ingat betul itu. Papua itu. Dari 183 itu, yang pilih Prabowo 120. Dapat 1. Yang pilih Pak Ganjar 36, yang 15 absen. Yang pilih Prabowo, pilih Mas Anies 4. Saya, istri saya, anak saya, terus pembantu saya, papat. Orang ngomong curang apa aneh, papat. Jadi yang menang siapa? Malah Prabowo bisa. Tuh. Orang sak kampung tahu ini mesti berbani coba. Nah, tapi sekarang kita lihat progresif kita itu sebuah Prabowo sekarang banyak Muhammadiyah.
Lihat, sampai kiri, padahal dia kerja keras kan mereka. Kita cuma seorang invasi, malah ngelok tidur, malah dapat banyak. Tampil kemarin Bapak kan bisa lihat, ditampil Kupang. Orang bukan yang terbaru. Ayah itu mama dia ya. Padahal dia roh. Dia cuma kata-kata rame. Ayah itu mama dia. Hanya mama dia luar biasa. Itu sudah Bapak sekalian, yang namanya politik itu lain berbalaku. Tidak usah dipikir kencang-kencang. Namanya politik itu isu dele, sore tempe. Nek isu dele, sore dele, jenenge tempe kata. Namanya politik itu isu dele, sore tempe. Nah, politik kok saya itu berubah-ubah. Oh, Pak Anies Baswedan sekarang mencintai PDIP. Ayo, dia Pak Anies sudah PDIP bisa diomong. Sama si milih aja, bersorak politik itu. Setelah itu berbalaku, kalau yang saja. Nah, makanya jangan terlalu. Ya termasuk kemenangan Pak Prabowo itu kan doa kita. 5 tahun yang lalu kan juga berdoa untuk kemenangan Pak Prabowo toh. Iya, saya ikut sampai ke Jakarta, ikut aksi bela Islam 212 itu hari Jumat pagi, gerimis menjelang Jumat, Pak Niko Warisman berdoa setelah Imam Besar Habib Rizik pidato, Pak Rais pidato, Pak Niko berdoa, ya Allah, ya Allah, terpuji jika Prabowo kau kalahkan, aku khawatir tidak akan lagi ada orang yang menyembah. Ya amin. Nah, doa itu 5 tahun kemudian dikabulkan, Pak. Barang dikabulkan jangan pindah pilihan. Malaikatnya bingung. Apa yang mau dia? Yang dikabulkan pindah. Berarti kan belum dimansuh kan? Belum dimansuh gitu. Kita lihat dengan batalan. Gusti, si suami betul silos. Tidak tahu. Dikabulkan Ibrahim baru 120 tahun dikabulkan. Nabi Lut butuh waktu 80 tahun. Orang Muhammadnya butuh waktu 5 tahun. Nah, itu politik lagi guyon aja gitu. Guyon. Mereka ini sekarang kita sudah mulai paham apa politik itu semua. Lalu sekalian insya Allah 10 menit lagi saya akan jelaskan 5 ayat bulan Muhammad. Yang pertama yang dilakukan Muhammad itu tradisi pesantren. Saya ingin tanya, berdiri Muhammad itu Kiai apa Ustaz? Kiai Ahmad Dahlan apa Ustaz Ahmad Dahlan? Langsung berdiri Aisyah itu Kiai Walidah apa Ustadzah Walidah? Jelas. Kalau saya kalau mati disebut Kiai Muhammad, Bapak yang Kiai Kabeh, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Fakhruddin, Kiai Anis, Kiai Yusuf Mansur, Kiai Mas Mansur. Sekarang kabeh Ustaz di tradisi NU namanya Ustaz itu grade paling rendah. Ustaz itu grade paling rendah. Dari Ustaz itu kan seperti guru ngaji. Guru ngaji kan begitu loh, itu Ustaz namanya. Nah, Kiai jadi guru, ya, Bapak Kiai Romo Yai, Baik Romo Yai paling untung. Sama dia, Profesor Dr. Tohirul, Profesor Dr. Ustaz Tohirul. Jadi NU digurui,
Orang oleh lungguh jajar kiai ya orang Ustaz. Bagaimana sadar? Itu kita. Tradisi pesantren hilang. Karena tradisi pesantren hilang, akhlak juga hilang. Adab tidak punya, karena kita tidak punya guru sekarang. KBW tidak ke pondok, sama. Saya pernah ngaji di Lumajang, di Muhammadiyah tapi di kampung Kalodan, Madura. Begitu selesai ngaji jam 9 malam, kita dipersilakan makan di longkang. Kita ceramah, sebelah kanan banser, sebelah kiri kokam. Karena Kalodan, BCNU datang, BDN juga datang. Sampai jam 10 malam kita ngobrol saja, tidak ada yang berani makan. Sampai kemudian ketua BCNU di sini saya, Ayai, ini kira-kira mudah-mudahan kita juga tidak berani makan. Di Muhammadiyah kiai orang keturunan. Di NU kiai di rumah kan nggak panik. Kalau kiai kan ngaku kalau di Batu salahkan, orang mikir yang dibanggakan orang terpikir itu kita kehilangan apa? Sandal juga gitu. Kalau di tradisi NU ada kiai besar itu berkreasi, siap kalau santri ini. Begitu santriku, kiaiku belum ditobat. Di Muhammadiyah hilang. Jangan pernah boleh. Hilang. Habis itu mereka hilang diterima orang kualat. Orang itu kan takut gitu ini. Sadari kiai, dapat juga orang malah sesuai paling lagi. Habis itu sampai jam 11 kalau BDN sebulan Okap juga pulang kecuali bangsa diisi lagi kayak ini jangan berterpuntuk saya juga gak berani pulang Okap istimewa BDN bumi pimpin biro nah ini yang kita yang ini bukan kultus tapi adab bukan azan apa. Nah ini yang kita hilang, yang tradisi pesantren kita. Yang kedua, yang dari Muhammadiyah tradisi tasawuf. Orang yang hilang. Jalan itu memperkenalkan tasawuf ihsan. Buya Hamka pernah memperkenalkan tasawuf modern. Tapi siapa sekarang di antara Muhammadiyah yang bertasawuf? Orang bertasawuf di Muhammadiyah langsung dicabut sini Quran. Kita sebenarnya orang tapi jangan kecil. Aku mendepas sepeda dengan kecil. Ini kalau dia Yahudi, ini kalau ini. Saya ini sejak kecil saya berpegang ini, beli di situ. 50 tahun yang lalu. Ya, saya berpikirnya kan begini. Banyak saudara-saudara, Mas Tabai, saudara saya, Pak Wardah, Pak Basir, itu saudara Tamal. Memang ini tidak dipungkiri tasawuf itu memang ada kesyirikan. Tapi bukan berarti dalam syirik itu dibuat kafir. Ya yang syirik itu dibuat, dibersihkan, maka bertasawuf sesuai sunnah. Menurut Fakhri Ami, wali soko itu dibagi dua. Ada wali pesisir dan wali pedalaman. Wali pesisir itu kan belum ada Muhammadiyah, belum ada NU. Wali pesisir itu syariatnya milik Muhammadiyah. Wali pedalaman milik NU.
Kenapa wali pesisir itu mirip Muhammadiyah? Karena letaknya di pesisir. Dulu itu kan transportasi itu kan belum ada transportasi udara. Lewat laut, Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati. Itu wali pesisir, mirip Muhammadiyah. Sunan Ampel pernah menegur Sunan Kalijogo. Karena beliau tidak setuju kalau Sunan Kalijogo berdakwah pakai gamelan, pakai wayang. Tidak setuju Sunan Ampel. Sunan Giri juga tidak setuju. Karena itu dianggap sinkretis. Tapi Sunan Kalijogo punya jawaban. Kanjeng Sunan, wayang, gamelan ini hanya media agar kami bisa mengumpulkan orang kampung. Hanya media bukan tujuan. Kalau sudah kumpul, baru ngajak baca syahadat. Sudah kampret sama Sunan Giri oke, tidak apa-apa, tapi jangan dijadikan tujuan. Ya, semangat. Karena itu cerita-cerita wali pedalaman itu kan mirip kesaktian. Sunan Bonang, Oding, Kolang Kaling, Dadi Mas, itu kan itu wali pedalaman. Tapi saya di Muhammadiyah orang senang ziarah kubur. Karena gak senang ziarah kubur, akhirnya wali-wali dibeli tempo. Kan Giri ini wali kita. Nah, saya kemarin itu ziarah ke Sunan Ampel. Kira-kira apa? Saya mau ketemu siapa? Kalau saya ziarah ke Sunan Ampel. Lalu saya ziarah ke makamnya Kiai Haji Mas Mansur, Ketua PP Muhammadiyah, dimakamkan di Sunan Ampel. Di mana? Ayo mari kita tahu ini. Ziarah kubur itu hukumnya dikaji apa, Bapak Ibu? Apa hukumnya ziarah kubur itu? Sunnah. Masuk kubur dengan mengucapkan salam. Apa salamnya? Selamat. Assalamualaikum ya ahliya darul qawmil mu'minina wal mu'minat fa insyaallah billahi sunnah. Melepas alas kaki sunnah. Masuk kubur dengan kaki kanan dulu sunnah. Tidak menginjak kubur sunnah. Tidak duduk di atas kubur sunnah. Kalau laki-laki berdoa di arah kepala sunnah. Kalau perempuan di arah perut sunnah. Mau beranjak dari kubur menyiratkan tanah 3 kali sunnah. Sunnah. Bahwa kemudian orang sing jalur, jenama orang Mesir itu kan di mana-mana. Bahwa ini kalau ditinggalkan baru terus. Nah, ini rokok caranya. Kalau kuat-kuat, jaga diserban. Kayak saya mulai diperas, disiram oleh latar, itu sih. Nah kalau kita kan kalau sebenarnya dilakukan tadi kan kenapa tidak? Sunnah. Itu yang tradisi tasawuf yang dilakukan di Muhammadiyah. Yang ketiga yang dilakukan di Muhammadiyah tradisi filsafat. Kalau bertasawuf dicap zindik, khurafat, kalau berfilsafat langsung disebut liberal. Sekuler, orang ngerti liberal, liberal ngomong liberal. Gampang kita. Ibarat liberal. Pada tahun 1906, edaran pertama kali khutbah Jumat pakai bahasa Jawa. Rukun-rukun khutbah tetap pakai bahasa Arab, tapi pesan-pesannya jadi pakai bahasa Jawa. Pernah tidak lagu mikir itu? Ahlan kay gedeg, ahlan kay kafir, ahlan kay logo. Khutbah cuma pakai bahasa Jawa. Gus Dur pernah berkata,
Aku ini kata Gus Dur adalah orang Muhammadiyah yang dititipkan. Gus Dur presiden reformasi. Gus Dur juga berkata, kemenangan Muhammadiyah atas NU adalah kemenangan dialektik. Apa itu dialektik? Awalnya dibantah, awalnya ditasabungkan, awalnya dikabir-kabirkan, kemudian dibenarkan dan ditiru rapi-rapi. Barangkali Bapak Ibu yang seusia saya 53 ke atas, kalau dulu kita pernah sholat di masjid NU kan boleh musik-musikan. Masih ingat ya? Dulu kan ada foto pakai pula, pakai bersama-sama. Karena foto pakai keran Muhammadiyah. Sekarang tidak pakai pula. Ada orang yang sekarang pakai sarung semua, pakai celana. Karena celana itu dulu kan yang pakai celana itu cuma logo. Rata-rata sabu itu termasuk hari ini. Minggu pagi ini rata-rata sabu. Ayo, Jumat buat siapa? Sabtu, Sabat buat Minggu buat cari bodoh. Ayo, saya juga punya penciptaan pada bantuan di Takwa. Di depan Takwa itu persis gereja Pantai Kosta. Gereja Pantai Kosta, gereja ini. Saya umumkan kepada para jamaah, khususnya bapak-bapak, mohon kalau ikut tahap pagi pakai kopiah. Buat apa warung mani? Biar saya bisa membedakan buyarani gereja dan buyarani pagi. Persisan bareng buyarani. Nah, mudah-mudahan orang bilang bid'ah itu hanya pada ibadah waktu. Goyang waktu kan bid'ah. Minggu ini bukan waktu, tapi goyang waktu. Jangan dianggap rokoknya karena tuntunan, karena minggu ini karena tuntunan, karena usulan. Malam Jumat masih goyang suatu kali ini. Kalau dia malah tak pilih isu-isu. Saya tidak Umar, kata Nabi kuliah ini apa kan? Nah, ini awalnya dulu kan Baniman, Masjid Salman Bandung, dari namanya Dr. Imaduddin Abdul Rahim, yang pertama kali bikin kajian. Dulu orang Muhammadiyah juga bilang itu tak sambung, tapi sekarang kan jadi tren di Muhammadiyah. Kita ditanya, apa kok ibu-ibu sebagai libur? Apa kok gak senang upacara? Apa kok gak selesai hukum? Sempat kita ini memang ahad pagi. Tidak apa-apa diberi nama kebaktian ahad pagi. Berarti saya tidak mengenangkan. Yang kelima yang bilang di Muhammadiyah, saya belum rokok. Rokok hilang di Muhammadiyah. Berarti tempat hidupan rokok hilang. Saya tidak merokok sejak kecil, tapi kalau saya jujur saja, rokok di rumahku aja sudah cukup. Harap berapa? Di dunia ini umat Islam yang merokok gara-gara merokok, Bapak dianggap. Makanya saya bilang kepada aktivis Muhammadiyah, kalau merokok, saya sarankan punya kartu double, punya FBN di Jakarta. Kalau malaikat tanya, merokok, ya merokok. Aku mau Muhammadiyah, aku suarco. Apa semua bro? Makro itu kan orang yang bisa menjaga makro itu kan namanya makro.
seorang ulama, seorang kiai berjaga. Bukan berarti makruh itu diambil, bukan. Bapak Ibu bisa, saya kemarin nulis jangan berguru kepada guru yang minum dengan tangan kiri. Itu salah adab dari yang kecil. Imam Bukhari pernah diberitahu ada seorang syekh di Kufah ahli hadis. Ribuan hadis dia hafal. Maka Imam Bukhari datang ke Kufah. 40 hari perjalanan. Sampai di Kufah hari Jumat. Pulang Jumat, ada seorang yang bodoh kambing dengan sajadah. Kayak mata baru. Jadi ditobrok diangkat. Terus Imam Bukhari tanya, mana ulamanya? Itu yang lagi bilang sama kambing itu. Apa jawaban Imam Bukhari? Saya tidak akan lagi hadisnya. Kenapa? Kambing digorong itu. Itu. Jadi itu jadi sampai hal sekecil apapun dijaga, makan dijaga, cara ngambil makanan dijaga, cara minum dijaga, 3 kali teguk sekali nafas itu kan kelihatan. Dia seorang ulama apa bukan? Makanya saya bilang, lebih suarga kali lebih rokok gampang putih. Apapun merokok, meskipun lebih suarga itu akan saya mobil baik putih, tangan kalau lugu mau coba bismillah, lebih suarga mau merokok, suarga urunan itu oplosan, ketemu polisi dicegal, lebih suarga mau merokok, ayo ada yang lebih suarga mau merokok. Nyuwun sewu kalau ini bojone dhewe. Kadang kalau ini maca bismillah, mari alhamdulillah, berusaha untuk rokok. Kalau ini bojone kancani, alhamdulillah, ayo berusaha untuk rokok. Karena budi. Kalau saya jujur saja masuk surga itu saya cari yang gampang-gampang saja. Pelacur masuk surga gara-gara memberi minum anjing. Ini kan cerita utama ini. Yang menolong pelacur, berarti dia orang najis. Pelacur itu najis. Kenapa? Karena dia gak sholat, berarti dia gak pernah. Kalau dia habis, melayani tamu, agus keramas, gak mungkin. Berarti dia bersih tapi gak suci. Najis dia. Yang ditolong bukan domba, bukan onta, tapi anjing, binatang najis, makhluk najis, nolong binatang najis, bermusuhan. Jangan protes begitu, itu baru sialan. Yang masukkan itu yang punya surga, sama tidak bisa protes. Nah, kemarin itu saya disini mau coba bapak. Jam 3:30 saya nyampe di alun-alun. Kemudian saya mau sholat subuh. Pakai sarung, pakai kopiah. Mobil saya kunci. Tiba-tiba pelacur datang. Pelacur menawarkan diri sama saya. Ustaz, butuh istirahat kan? Dari seluruh surat ditawar. Mereka terbelah. Saya tanya, nah itu Pak, sama menurut aku Ustaz apa pengetahuan? Siapa tahu Ustaz berkenan. Berarti pelacur itu pengalaman. Jangan-jangan ada pelacur Ustaz yang mau dulu. Pengalaman ini bukan orang ditawani gitu. Nah, kemudian saya tanya, kenapa ada obat? Kata saya, ya Ustaz. Seminggu saya sudah tidak dapat pelanggan. Saya sudah tidak punya beras. Anak saya sakit. Listrik saya juga sudah padam. Tidak boleh. Ini soal kemanusiaan.
Seminggu saya sudah tidak dapat pelanggan. 3 hari saya sudah tidak makan, saya tidak punya beras. Anak saya sakit, listrik saya padam. Nekat saya. Berapa sekali main? 75.000 tanpa kamar. Baik, saya tidak ada. Berapa? 225.000 kamar. Tapi saya pesan, selama 3 hari Anda tidak boleh terima tamu. Saya hanya ingin menahan selama 3 hari dia tidak berzina. Itu kemampuan saya, hanya saya bisa menahan 3 hari agar dia tidak berzina. Kalau di rumah, saya punya kebiasaan 10 menit sebelum azan subuh saya sudah di masjid. Kalau masjidnya persis depan rumah. Waktu itu saya habis sholat witir, biasanya saya sholat sunnah fajar itu di masjid. Pertama takbir, sholat sunnah syukur dulu, tak batalkan. Karena di depan saya tempat sujud, orang turun dulu. Turun itu, wah boleh beneran nih. Ibu keluar ada semua orang. Jadi ketemu turun rumah sama nigel sama turun. Ayo, paling dari itu. Padahal cowok itu sudah semalaman berdoa. Ya Allah, moga-moga ada orang beriman yang mau mengkurangkan saya. Sampai kali baik itu. Saya karena itu akhirnya batak kurang mencuri. Aku berharap saya bisa ditolong waktu bersuara. Aku tanpa terima kasih cuma langsung itu. Tapi saya mikir, boleh semua kurang aja. Acam dulu, kan baru banget. Tapi saya kurangkan dulu. Ini bagus sekali ya. Pentingnya kita berbanyak amal soleh. Jangan meremehkan amal soleh. Nanti bagus sekalian terakhir kita nanti kumpulkan yang lupa pada bangsa. Buminya rata seperti roti. Tidak ada tempat rendah, tidak ada tempat tinggi. Matahari direndahkan. Umur kita sebaya 33 tahun seperti umurnya Nabi Isa alaihissalam. Tinggi kita rancang seperti tingginya Nabi Adam alaihissalam. Dan berhasil telanjang bulan, tidak beralas kaki, laki-laki dalam keadaan belum disunat. Saya Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kita telanjang, apa kita tidak malu sama teman? Apa zaman Rasulullah? Waktu itu kamu sudah tidak sempat melihat punya teman. Orang sudah sibuk dengan urusannya masing-masing. Ada keringatnya sebatang kaki, ada keringatnya selutut, ada keringatnya sepusat, ada keringatnya sedada, bergantung amal perbuatan di dunia. Berdiri tok selama 50.000 tahun. Terima. Kita kan masih bisa lihat waktu itu 50.000 tahun berdiri tok. Maka Rasul berkata, "Atakunan wal bisiki kamar." Selamatkan dirimu dari siksa maksa meskipun sedekah dengan separuh biji korma. Separuh biji korma. Separuh biji korma bisa menyelamatkan kita. Separuh biji korma juga bisa membuat kita masuk neraka. Ibrahim bin Adham, salah seorang sufi besar yang tidak ziarah ke Masjidil Aqsa. Pasar Mekah dia bawa bekal beli kurma 3 kilo. Jika ditimbang ada 1 kurma yang jatuh, diambil, dipilih. Sampai di Masjidil Aqsa di bawah menara Sakro dia berdoa. Ada 2 malaikat. Ini Ibrahim bin Adham yang doanya selalu dijawab. Mereka yang bisa bilang, iya itu dulu sebelum dia makan sebutir kurma,
Sekarang semuanya doa tertolak. Kaget dia. Langsung kembali ke Mekah, mencari makanan. Sampai di pasar, dia cari bapak yang jual kurma tadi. Dicari gak ada. Yang ada malah penjual muda. Dia tanya, saya dulu beli kurma di sini. Bapak tua, sekarang gimana? Iya, itu bapak. Sekarang gimana? Beliau sudah wafat. Aku ahli waris. Aku dulu pernah ngambil kurma satu butir. Aku minta pengamanan. Kapan anaknya? Iya, tak halalkan. Tapi bapakku punya anak. Yang satu di sini, yang satu di mana? Yang satu di Kufah. Jalan di Kufah 40 hari. Setelah di Kufah, iya, aku halalkan. Ada di mana? Ada di Mesir. Satu kurma minta penghalalan 2 tahun kapan? Ada baik diri. Kurma ini beri. Aku udah beri coba. Itu betapa marahnya orang sambil berkorban. Sekalian, itu yang hilang pertama dia, yang kelima musik, yang keempat politik. Nanti saya terangkan suatu saat 7:30. Saya bersyukur bisa di sini, bisa bertemu kembali. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Bapak Ibu jamaah diberikan kelimpahan harta, kelimpahan rezeki, kesehatan, anak-anak yang soleh, dan jangan lupa selalu bersolawat. Nabi Muhammad pernah berkata, nanti ada orang masuk surga, tapi tidak pernah masuk surga. Jangan setengah bersolawat tapi tidak pernah ketemu Rasulullah. Percaya tapi tidak tahu ketemu di sini beliau Pak. Sekarang komputer. Nah, benar sahabat bertanya, siapa itu Rasulullah? Itu orang yang ketika nama disebut dia tidak bersolawat kepada. Jangan nama ini. Kalau bersolawat kok, kamu Nabi Muhammad. Soalnya kata solawat. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, solawat. Banyak saja solawat. Jangan terlalu keras, juga jangan terlalu lembut. Paling tidak tulis telinga kita mendengar. Bukan menang solawat yang berlebihan. Solawat. Pokoknya dia bukan mendengar solawat. Solawat Allah bagus. Orang percaya. Wis jujur aja lah. Nabi Muhammad. Telinga kita sendiri. Tadi di awal saya baca salawat dulu yang kalau dibaca ba'da asar setiap hari Jumat, insya Allah dosa kita selama 80 tahun diampuni oleh Allah. Disampaikan oleh saya Al-Ahmad. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa sahbihi wa sallim tasliman. Insya Allah 80 tahun doa kita diijabah. Terima kasih. Mari kita berdoa. Semoga Allah berikan kita keberkahan. Dan Tuhan ini akan melayanikan. Abdan wafri. Ya Allah kami masjidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultani. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa paling tinggi itu doa sholawat.
berikan kepada Nabi Muhammad kedamaian dan kesejahteraan. Sebagaimana Engkau berikan kedamaian dan kesejahteraan kepada Nabi Ibrahim. Ya Allah, berkahi Nabi Muhammad dan keluarganya. Sebagaimana Engkau berikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Amin. Ayo, salawat itu. Kalau kita doa dengan salawat, insya Allah 30 ajar kita di dunia dikabulkan, 70 ajar kita di akhirat dikabulkan. Meskipun di dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Kiai Haji Nurhani Yusuf MSI. Semoga apa yang disampaikan kita bisa memetik hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari. Saya selaku MC mohon maaf bila ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.